Namanya sinten Pak? Pak Kaidi. Umur pinten jenengan? Umur swidak kirang setunggal. Mulai ngapa dados pengrajin iki pinten tahun punah? Pun 95 pertama. 95 tahun. 9 tahun 95. 95. Turun temurun atau memang punya bakat? Nah, punya bakat ini. Awal-awal saya itu disuruh dengan orang pojok, orang yang sudah tua, tapi ada yang nyuruh itu punden seperti Dayan itu. Ya, datang ke sini harus saya supaya mau buat kuda lumping itu, kuda kepang itu supaya buat ini ndak boleh ditolak karena ini wahyu gitu. Oh ya, saya mau Mbah, tapi saya masih bingung dengan Mbah Sirtomo itu, saya gitu. Kok bingung? Biasanya itu Mbah Sirtomo ngomong saya gitu. Sekarang kok sopan? Ya, karena ini saya disuruh Mbah Chandri itu, Dayan itu. Terus saya pertama buat jadi warokan dulu. Nanti kalau sudah pertama dipakai warokan, terus kalau ada bajingan yang masuk sini bisa kena. Tadi tidak ada orang yang berani sewenang-wenang di sini. Kalau kuda kepang itu tidak dijual, itu yang pertama yang saya simpan itu di pokok di atas itu. Ya, terus pertama saya buat itu orang nonton itu sama tahu kalau saya bisa buat kuda kepang. Terus yang pertama itu dari Cepit pesan ke sini, terus maju-maju tahun, terus ada yang tahu tanya-tanya, ya saya buatkan sampai sekarang laku, sampai luar Jawa, Jawa Timur. Kalau Serikas Jawa Timur itu bentuk gajah, kalau sing dari Semarangan itu bentuk kuda kore. Yaitu platnya itu semua sudah sedia. Berarti jenis-jenisnya beda-beda Pak ya? Beda-beda. Tergantung daerahnya dari mana? Ya, kalau dari Semarang itu ciri khasnya kuda kore namanya. Nah, kalau sing yang ngablak itu kuda soreng, yang dipanggil soreng itu ya bentuknya sama tapi besar. Satu kuda itu berapa hari atau berapa bulan untuk ya, ininya Pak, produksinya? Kalau buatnya itu cuma satu, waktunya itu 2 hari. Tapi kalau satu paket itu ini 17 kuda, itu kalau 17 itu bisa 25 hari sudah selesai. Kalau satu kuda itu 2 hari itu sudah sama ngenyamnya ya? Iya, sudah komplit. Tapi lah nunggu catnya sampai kering dulu ya. Nah, tapi kalau banyak itu belum putus sudah kering. Nah, itu bisa dilanjut jadinya. Kalau di kuda lumping ini namanya apa? Pengrajin itu namanya Pak? Kalau kayak yang bisa mainkan wayang kan dalang. Iya. Pengrajin kuda lumping apa namanya Pak? Ada nggak? Kenapa hanya ya pengrajin kuda lumping? Iya ada, cuma pengrajin kuda lumping. Oh. Tapi kalau di sini itu ada namanya Wahyu Budoyo. Iya, nama yang dipakai sini. Ya cara orang pengusaha gede itu PT-nya, nama PT itu Wahyu Budoyo. Tapi kalau cari Mbah Kaidi di YouTube itu sudah ada jarane Mbah Kaidi itu.
sudah ada di YouTube itu. Kalau biasanya nih membuat gini ada ritualnya sebelumnya atau enggak? Atau Itu langsung bikin atau bagaimana? Langsung bikin. Tapi ada yang minta supaya dilihat penonton itu kelihatan serem, itu ada. Oh, ada, Mbak? Ada. Tapi ada yang satu rombongan itu minta diisi semua, tapi banyak yang tidak kuat pakai. Nah, kalau saya bikinnya satu paket cuma satu, yang dibuat landang. Nah, jadi pengawal ya. Ya itu. Kalau semua diisi, tidak ada yang kuat pakai itu. Tapi pernah kejadian nggak, Mbak? Ketika Mbak Saidi bikin itu langsung kerasukan atau apa kudanya terbang-terbang, itu pernah nggak? Kalau terbang tidak ada, tapi yang kesurupan itu ada yang 5 hari tidak pulang, orang tua, orang gedangan itu tidak pulang. Itu ya kesalahan satu sesaji. Ya kudune pakai apa candu. Nah itu tidak pakai candu, itu sudah kesalahan satu itu. Nah, ada sepeda berapa ya, 8 sini cari yang kesurupan itu. Aduh, kok tidak sini gitu. Nah, katanya akan di Mbah Kaidi, tidak sini tuh. Nah, sekarang dicarikan, Mbah. Ya, saya carikan. Wah, ini kok diparakkan di sebelah Sari Ayam ini, di bedengan Lombok itu loh, cabai itu. Nah, tak dikasih air 1 bungkus. Ini dicari, diparakkan. Nanti kalau sudah ketemu, ini dikasihkan, diminumkan. Nah, itu langsung sadar, itu ketemu di situ. Ya, kalau yang kesurupan sudah lama kok enggak pulang itu melas. Melas. Ada yang satu desa sesudah pentas itu mesok angin semua. Ada balong kencar. Itu sekarang semua ndak laku kuda lumpingnya. Kapok itu kencarnya. Tapi kudanya itu secara pribadi, tapi minta diisi semua. Itulah ndak kuat. Nah, ketuanya ada 5 hari ini datang ke sini lagi. Ya supaya membuatkan lagi lah kuda lumpingnya, tapi sing yang sederhana aja. Iya. Ya. Ya ini apa pesan-pesan sama Mbah Kaidi untuk kedepannya bagaimana tentang apa melestarikan tentang kuda lumping itu gimana, Mbah? Nah itu Kaidi itu sampai ngikuti zamannya. Kalau zaman sekarang ini ada dongeng orang tua itu kalau kuda lumping itu namanya pager bumi tanah Jawa. Jadi ndak bisa dihentikan ini, terus kalau bisa dilanjut. Nah sekarang laku lagi ada ketoprak wayang, itu sekarang muncul lagi. Kalau dulu lah kalah dengan apa seni dari seni barat lah. Oh iya. Ya, nah, sekarang pulih lagi. Jadi kuda lumping itu ini sejarah. Kalau rumahnya ini pagar keliling. Nah, itu. Toprak itu cagak tengah, toprak itu gendeng jangannya, gendeng. Ya, kalau wayang itu pagar depan, kalau sandul itu cagak yang tengah-tengah.
Itu sejarah Jawa itu ya. Nah, kasih dengan yang ini ya, caranya isinya kuda lumping. Saya dikasih tahu ya sebelum corona itu ada, itu saya dikasih tahu dengan orang tua yang menunggu kuda lumping. Mbah Kaidi, ini zamannya sudah mendekati pemerintah itu repot. Repot gimana? Pokoknya sebelum ada tanggal suro lagi, orang meninggal dengan orang sakit itu banyak. Ngeter itu ngurusi orang. Itu ndak usah diobati. Kalau sudah sampai tanggal suro lagi ke depan, itu berhenti sendiri. Ndak ada obat-obatnya itu. Gitu. Nah, saya langsung amati itu. Jebul tenan itu. Nyata itu. Ya, itu namanya danyang Jawa itu. Memang ya. Kalau pesan bagi generasi muda gimana Pak? Ya, muda-muda itu semoga aja orang muda-muda itu tidak ada yang bosan mengikuti cara yang dulu ya. Orang tua mengajukan kesenian itu. Kalau kuda lumping itu asalnya dari Jawa Timur gitu ya, pertamanya. Terus di Temanggung itu dikembangkan. Ya, bentuk kuda lumping orang Temanggung bikin sendiri. Cara sekarang ada motifnya pun beda lagi. Kalau dulu ndak ini coreknya. Tapi yang dulu sudah yang kondang-kondang itu belum bisa bikin corek yang begini. Nah, kalau sekarang ndak bisa buat corek yang begini, ndak payu, ndak laku. Tetap yang bisa batik beginilah, mengikuti zaman. Nah, ini kuda kepang yang buatan saya pertama tahun 95. Itu ada sejarah orang tua yang suruh saya supaya buat kuda kepang. Tapi orang tua itu katanya kalau sudah dipakai sekali aja, ada orang yang bikin kerusuhan di desa Gedekan sini tetap bisa cantel itu saya kena efek, tetap tidak ada yang berani sekarang. Tapi kalau kuda kepang itu saya jual, itu orang Gedekan bisa jadi kerusuhan lagi, tidak bisa tentram. Tapi kalau sekarang banyak yang belum tahu, tapi saya yang megang kuda ini. Ini kalau boleh dibeli orang Magelang, itu malah larang ini, malah mahal ini. Ya. Kalau jaran yang terbaik seperti ini 350. Kalau ini 1 juta. Malah baik yang ini coreknya, tapi mahal yang ini. Tapi kalau si ini dikasih uang satu ini 1 juta, saya enggak boleh. Ini namanya kuda kepang sejarah yang bisanya saya jadi lancar itu karena ini enggak dijual. Kalau dulu yang dibilangi dengan orang tua itu saya belum percaya nih, karena impen saya belum percaya dengan impen itu. Terus saya mau buat yang pertama itu, ya potongnya ya belum baik toh, anyamannya masih besar-besar. Nah, tapi ini kalau sampai sekarang ini, kalau sudah sempat harus saya bangun. Kalau ada orang pinjam ya boleh, tapi nek dibeli yang tidak boleh itu, gitu.
Tapi jaganya gimana Mbah? Itu perlu apa ritual khusus juga nggak untuk menjaga? Ya, ini yang buat pertama itu nganyam, itu cari bulan purnama. Bulan purnama itu harinya hari 7, terus pasarannya 7, terus bulannya bulan 7, tapi Jawa itu tanggalnya juga 7. Ya, Rebu pitu, pon pitu, tanggal Jawa pitu, terus bulannya pas dino pitu, pas bulan pitu. Nah, itu namanya bulan purnama. Itu dibuat apa aja bisa menjaga, ndak cuma pribadi, desa itu bisa. Ya, ada yang pesen begitu. Tapi saya tidak mau, saya cari bulan purnama, wah masih jauh. Ada yang pesan, kalau bisa Mbah 1 juta, 1 batang kuda kepang. Wah tapi tidak ada, kalau uangnya banyak. Tapi saya tidak akan ngapusi orang pesan. Tetap saya maunya jujur. Itu ya.